Halo semuanya, perkenalkan saya Devina Parida dengan NIM 44223010088, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relation Universitas Mercu Buana. Dalam video ini saya akan observasi media sosial dalam dunia cyberculture atau budaya cyber, dan bagaimana fenomena ini bisa kita lihat lewat akun TikTok, yaitu Erika Ricardo, seorang konten kreator sekaligus pelukis muda Indonesia yang terkenal lewat karya-karyanya yang unik di media sosial. Cyberculture adalah budaya yang terbentuk dari aktivitas manusia di dunia digital yang mencakup cara kita berinteraksi, berkreasi, bahkan membangun identitas diri di internet. Nah, melalui akun ini kita bisa melihat bagaimana dunia seni dan budaya digital berpadu menjadi satu. Akun Erika Ricardo berisi konten seputar proses melukis dengan gaya yang tidak biasa. Erika sering melukis di media yang unik seperti mobil sport, kaca, handphone, buku, cangkir, iPad, hingga dinding besar. Semua prosesnya direkam dalam format video pendek berdurasi 15-60 detik dengan gaya khas TikTok, yaitu cepat, penuh efek visual, dan menggunakan musik yang sedang tren. Selain itu, Erika juga mengunggah video inspiratif tentang perjuangan karirnya di dunia seni dan terkadang berkolaborasi dengan brand atau komunitas seni. Dan menariknya lagi, dari platform TikTok ini ia berhasil membangun bisnis sendiri bernama By Painters, yaitu yang menjual karya seni dan perlengkapan melukis. Nah, dalam akun TikTok Erika Ricardo memiliki unsur cyberculture-nya nih dalam isi kontennya. Yang pertama itu ada identitas digital, yaitu cara Erika membangun citra dirinya sebagai pelukis muda yang kreatif dan positif. Identitas ini terbentuk bukan dari media konvensional, tapi dari persona digitalnya di TikTok dan bagaimana ia berbicara, berpakaian, berinteraksi, dan menampilkan karyanya. Yang kedua itu ada budaya partisipatif. Dalam budaya cyber, audiens tidak hanya menonton tapi juga berpartisipasi. Hal ini terlihat ketika pengikutnya sering berkomentar seperti, "Kak, coba lukis di media ini," atau "Kak, lukis wajah artis ini dong." Nah, komentar seperti itu sering menjadi ide konten berikutnya untuk Erika tersendiri. Jadi followers bukan sekedar penonton, tapi bagian dari proses kreatifnya. Yang ketiga itu ada kreativitas digital. Nah, Erika mengubah seni tradisional menjadi seni digital yang dikonsumsi secara cepat dan visual. Ia memanfaatkan teknologi video, transisi, dan efek TikTok yang menunjukkan bagaimana teknologi dan seni kini menyatu dalam satu budaya baru. Nah, yang keempat itu ada ekonomi digital. Melalui TikTok, Erika tidak hanya dikenal sebagai seniman tapi juga pengusaha muda. Nah, kontennya berfungsi sebagai media promosi untuk karya, workshop, dan kolaborasi. Nah, inilah contoh nyata bagaimana cyber menciptakan peluang ekonomi baru.
Yang kelima itu ada komunitas online. Erika sendiri memiliki komunitas penggemar aktif di kolom komentar dan platform lainnya seperti Instagram. Komunitas ini saling berinteraksi, mendukung, bahkan menyebarkan kontennya. Inilah bentuk nyata budaya cyber berbasis pada interaksi, koneksi, dan kolaborasi. Nah, dalam hal ini konten Erika Ricardo terdapat teori cyber culture. Yang pertama itu ada simulasi dan representasi, yang dimana Erika bukan hanya lukisan fisik tapi juga simulasi digital. Nilainya kini tidak hanya diukur dari hasil lukisannya, tapi juga dari jumlah like, view, dan share. Inilah contoh nyata bagaimana dunia digital menciptakan realitas baru. Yang kedua itu ada budaya eksistensi online. Nah, popularitas Erika menunjukkan bahwa eksistensi profesional kini banyak dibangun di dunia maya. Identitas seniman tidak lagi ditentukan oleh galeri atau media massa, melainkan oleh algoritma dan engagement. Yang ketiga itu ada konvergensi seni dan teknologi. Erika memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan karya seni. Ini membuktikan bahwa teknologi tidak hanya alat komunikasi, tapi juga alat ekspresi budaya. Nah, selanjutnya ada dampak dan refleksi dan dari fenomena ini ada beberapa hal menarik tentang dampak cyber culture. Yang pertama itu ada seni kini tidak terbatas ruang dan waktu, bisa diakses jutaan orang hanya lewat layar ponsel. Yang kedua, hubungan antara seniman dan audiens menjadi lebih dekat dan interaktif. Yang ketiga itu, namun ada juga sisi kritis, yaitu tekanan untuk selalu viral, mempertahankan citra digital, dan risiko komentar negatif. Jadi, budaya cyber membawa peluang besar, tetapi juga tantangan baru dalam menjaga keaslian, etika, dan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital. Jadi, akun TikTok Erika Ricardo adalah contoh nyata dari bagaimana cyber culture bekerja di era digital. Seni tradisional bertransformasi menjadi seni digital yang interaktif, viral, dan bernilai ekonomi, identitas, kreativitas, dan komunitas kini tidak hanya dibangun di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Terima kasih sudah menonton video ini.